Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Rabu tanggal 13 November 2024. Saya akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau di gold. Oke, langsung ke time frame weekly ya. Biasanya kita kalau untuk daily kita dari daily, tapi ini saya coba ke weekly karena ada yang menarik di sini ya. Nah, di time frame weekly ini ada struktur yang break pullback ya, kan sebagai pullback, weekly pullback, dan ini diambil, artinya high di atas sudah menjadi valid ya, di atas sudah menjadi valid. Ini menjadi inducement weekly ya. Ada dua kemungkinan kalau sudah ada inducement. Satu, dia akan membuat break of structure baru ya, atau dia akan mulai retracement ya untuk menuju zona-zona penting di weekly ya. Dan di atas kita masih melihat adanya ini order block di weekly, walaupun ini kan untuk weekly minggu ini kan belum close ya. Tapi kalau untuk internal liquidity nggak apa-apa, karena internal liquidity itu tidak harus break body candle ya. Ini kan hanya sweep aja sudah membuktikan bahwasanya ini sudah ada high valid di atas itu ya. Untuk weekly-nya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dari weekly sudah ada inducement. Terus next move-nya seperti apa untuk pergerakan selanjutnya, kita akan coba lihat di time frame daily ya. Untuk daily kemarin melanjutkan dropnya ya, lanjut drop lagi, tidak ada tanda-tanda untuk buy. Tapi ini secara kekuatan untuk seller ini sudah semakin mengecil ya, semakin mengecil. Dan kita lihat untuk weekly untuk daily low ya, di sini menjadi swing low-nya itu sudah di break body candle. Artinya memang untuk daily-nya juga sudah bearish ya. Artinya kita di time frame yang besar-besarnya itu sudah menunjukkan adanya reversal ya. Area-area mana saja yang akan kita lihat untuk menjadikan pantauan untuk daily ya. Untuk daily, satu, ini menjadi area supply pertama, kemudian kedua banyak ya untuk di daily itu. Bahkan di zona ekstrimnya juga masih ada nih. Jadi kita berpatokan pada weekly bahwasanya harga akan mulai retracement ke atas ya. Jadi kalau misalkan kita buy ya, ada kesempatan untuk buy, kita coba cari time frame di yang lebih kecil. Itu sifatnya untuk counter trend ya. Tapi untuk main utamanya atau main structure-nya itu retracement, atau untuk weekly-nya retracement, untuk daily-nya sudah bearish ya. Sudah break swing ini bukan swing low ya, tapi untuk daily-nya itu jadi higher low ya. Ini juga, ini daily-nya ini juga sebagai inducement ya. Ini daily juga inducement. Inducement artinya dia juga ada kemungkinan sebenarnya kalau secara ini juga masih bisa break ke atas untuk bikin break of structure. Cuman ya kita lihat bearishnya ya. Pokoknya kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya, untuk entry yang lebih enak ya. Stop lossnya juga nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu besar gitu ya. Untuk daily-nya seperti itu ya. Kemarin pergerakannya itu 384 pips ya. Ini low-nya di 2589.48. Kemudian untuk high-nya 2627.04 ya. Di close di 2598 ya. Untuk daily-nya seperti itu. Kemarin saya dapat di time frame M1 ya. Nanti akan kita coba bedah bagaimana saya menemukan setup itu ya. Untuk 4 jam ya. Sekarang untuk 4 jam kita sudah tandain ini sebagai break of structure, change of character. Kemudian pullback yang ini menjadi calon ya. Ini menjadi calon. Sebentar, di bawah apakah ada? Oh enggak, di sini ternyata pullback 4 jamnya di sini ya, lebih dekat ya. Berarti di atas itu menjadi area liquidity.
saya lagi ngebay ya. Teman-teman kalau mau ikut ngebay silahkan. Ini untuk H4 yang akan dikejar pertama ini pullbacknya ya. Kalau misalkan dia tidak berhasil ambil untuk inducement ini atau pullbacknya, maka dia akan membuat lower low lagi ya. Ini untuk 4 jam, jadi belum ada struktur break of structure, belum valid ya untuk low-nya. Jadi dia berusaha untuk retrace ke atas ya. Kalau misalkan ambil inducement ini ya, kita bisa tarik Fibonacci gitu ya untuk menentukan area entry sell ya. Jadi kita bisa berharap harga ini masih akan ke atas untuk retrace ya. Untuk retracement ini banyak areanya. Ini juga SND. Ini zona ekstrimnya di sini. Ya. Masih banyak, masih jauh. Kalau misalkan kita mau ngebuy juga masih ada kemungkinan ya. Lalu di 1 jamnya seperti apa? Di 1 jam. Di 1 jam terakhir ini menjadi change of character. Kemudian ini inducementnya ya. Inducementnya ada di situ. Ini inducement valid low berarti ya. Dan ini ada break of structure. Nah, ini sinyal untuk turun ya. Jadi masing-masing time frame itu punya market structure-nya sendiri-sendiri. Untuk 1 jam sama, ini juga inducementnya ada di sini ya, kayak di 4 jam inducement ada di sini. Itu di angka 2627 itu angka yang akan dituju menjadi validasi low ya. Ini bentar, ini juga bisa untuk target. Misalkan kita ngebuy di harga ini, taking profitnya di 2617 itu bisa. Saya ngebuy di sini karena di sini ada order block di time frame yang kecil ya. Di H1 seperti itu ya. Jadi untuk H1 bearish. Oke, untuk M15. M15 bentar. M15 di sini inducement. Kemudian di sini menjadi bos. Ya, saya kemarin kena stop loss di sini ya. Waktu kita ngebuy di sini, saya pikir ini akan reverse ke atas gitu. Ini menjadi change of character. Oke, eksternalnya ini menjadi change of character ya. M15 cok balas cok. Kemudian ini pullback ya, itu inducementnya. Berarti di sini menjadi break of structure ya, bos. Nah, semalam yang dapat di sini ya kongres, cuman saya nggak entry sell ya. Ini kalau ditarik, ini kan sudah ada strukturnya di sini menjadi inducementnya. IDM kita coba tarik ya di area OTE ya, optimum trade entry ya. Ada teman yang entry sell di situ. Cuma saya sebenarnya ada setup tapi nunggunya di sini, ya, cuman nggak kejemput. M15 berarti di sini menjadi low valid ya. Kalau M15 ini dia break bawah, dia menjadi break of structure. Di M15 seperti itu. Coba kita cek di time frame M5 ya, di struktur kecilnya. Oke, terakhir ya di sini. IDM-nya, dan ini menjadi bos untuk M5. Kemudian oke, ini pullback. Sebentar, pullback ini inducement. Ini menjadi break of structure. Lower low. Nah, ini inducementnya. Nah, ini kemarin inducementnya dekat dengan high valid, jadi change of character di M5. Ini cok.
change of character. Nah, ini basic dari M5 ini saya ambil keputusan untuk buy ya. Ini kan sudah ada high valid ya. Di sini sudah ambil inducementnya di sini. Ini IDM-nya. Kita sudah ada trading range ya. Di sini low validnya di sini, high valid di sini. Low valid dan high valid. Berarti ini order blocknya sudah dimitigasi. Nah, semalam entry ya, ngegas ya, dapat ya, kita dapat running sekarang sudah jalan ber 100 pips. Nah, di M5 kan sudah ada change of character ya. Saya dapat ini lagi running ya. Ini yang semalam entry-nya itu kenanya tuh semalam ya. Saya pasang buy limit di situ. Di 79 ya. Target di sini aja tuh 27. Ini stop loss 60 pips ya, masih oke lah. Ini kan ada order block, ada fair value gap. Nah, nggak usah pikir-pikir nggak usah pikir panjang, entry aja gitu. Learning dia. Kalau take profit full 216 pips ya. Itu di M5 ya. Di M5 sudah ada change of character, kita counter trend naik ya. Nah, kemarin itu saya juga dapat di M1 ya. Di M1 kongres buat yang ikut signal ya. Di M1 itu ini kan sebentar. M1 itu saya dapat entry itu di mana ya? Tapi pakai ICT dia kemarin saya. Di sini. Nah, ini. Enggak. Jadi sebenarnya ICT sama SMC itu ya mirip, cuman istilahnya aja. Kalau ICT lebih ke ada pembagian waktunya ya, jadi lebih rumit. Kalau SMC itu lebih ke market structure. Nah, di M1 di sini kan ada inducement di sini. Saya ini sebagai inducementnya. Kemudian ini menjadi bos ya. Gila, gas. Break of structure. Nah, ini kan sweep ya. Itu sweep. Jadi bikin lower low, ini sweep liquidity. Kalau di ICT di sini menjadi market structure shift ya. Tapi kalau di SMC ini menjadi inducement. Nah, saya sudah lihat adanya inducement. Jadi teman-teman bisa ingat ya, kalau kita mau counter trend ketika harga sudah ambil inducement ya, kita bisa cari counter trend gitu untuk menjadi ke area zona entry sell-nya sebenarnya ya. Jadi, dan ini kan turunnya sudah cukup jauh, jadi saya ada kemungkinan bahwasanya counter trend buy ini ya masih ada kesempatan ya. Kalau misalkan kena stop loss ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, saya entry ada di sini ya, entry di sini, ini menjadi order blocknya. Saya entry, dapat order block di situ. Di sini dapat stop lossnya tipis saja di sini. Ini kalau pakai Vibo itu di Vibonya di 62 ya. Saya sebenarnya ada jaring di 705, cuman nggak kena. Tadi ada dua jaring, satu yang di sini, satunya di 62 di order block ini ya. Mana tahu dia di 705 di OTE. Ternyata dia di 62 aja. Jadi antara 62 dan 705 ya untuk entry-nya. Kemudian untuk area target saya dapat itu kemarin, nanti akan saya share ya hasilnya setelah ini ya. Ini setup before-nya ya. Kemudian ini nabrak sedikit ya, karena tinggal sedikit aja, nggak kena, saya langsung entry. Kemudian ada jaring yang memang saya lebihin, itu dapat 115 pips ya di Traders Family. Nah, udah ya, jadi itu terjadinya sebelum dan sesudah ya. Jadi ada yang nabrak. Kemudian saya targetnya itu di sekitar sebentar, sekitar sini deh. Ini kayaknya ini ya. Saya melihat ada order block ini, ada pantulan, jadi ini saya jadikan zona taking profit. Coba nanti dicek ya, di sekitar 2603 atau 2602, pokoknya di area situlah ya.
itu dapat 90-an pips, hampir 100 ya. Di M1 ya cukup lumayan lah untuk M1. Kemudian ternyata dia lanjut sampai ke atas, dia sampai ke Fibo. Kalau misalkan kita turutin Fibo ini ya, kita kan nggak pernah tahu apakah break of structure ini akan menjadi change of character. Ya sudah, kita main aman aja ya, di area demand aja untuk taking profitnya. Ini 150 pips, cuman saya ngambil di sini aja untuk taking profit ya. Yang penting profit aja lah gitu ya. Itu untuk di M1. Jadi ada dua entryan, yang pertama di M1 dan di M15, dan sekarang lagi running ya, lagi running. Tadi yang saya jelasin di M5 ya, di M5. Ngeri. Oke, coba kita cek di JXY ya untuk indeks dolar. Nah, indeks dolar dia berada di zona order block. Dia sudah ambil liquidity high valid, jadi dia mungkin akan turun ke bawah di area sini nih. Ini tembus ya untuk order blocknya. Coba kita time frame di 4 jam. Ya, ada rejection area 4 jam. Nah, di area 4 jam juga terkena ini ya, order block ya, supply order block. Ini supply order block, tapi dia sedikit tembus ya. Ya mudah-mudahan ada rejection ya, jadi emasnya bisa naik dulu. Coba kita cek di news ya. Oke, hari ini kita sudah ada di news ya, di hari Rabu tanggal 13 November 2024. Yang pertama ada core CPI ya, previousnya 0,3, forecastnya 0,3. Previousnya untuk CPI month of month 0,2%, forecastnya 0,2%. Kemudian CPI year on year ya, ini 2,4%, untuk forecastnya 2,6% ya. Jadi ini untuk rata-rata good news USD ya. Nanti kalau misalkan posisi teman-teman memang profit ya sebelum news impact ya, di TP aja ya. Jadi takutnya emas akan bablas ke bawah lagi ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk setup hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita analisa menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman yang melihat video analisa hari ini mendapatkan profit yang maksimal ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, lalu komen, share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan cek link di deskripsi. Untuk mentorship ya tersisa untuk one on one ya. Kalau misalkan yang kelas kita udah close, jadi yang tersisa tinggal private aja ya, nanti waktunya disesuaikan aja ya. Kemudian untuk channel gratis silahkan cek link di deskripsi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan dengan kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.